sukses selalu. Acara selanjutnya penampilan dari tim TPA lagi nih. Untuk penampilan tim TPA yang selanjutnya kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Hari Sabtu pagi kalau di Tawafin di Rabu. Ya, saya mau makan sama madang weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kami keluarga besar TPA Al-Inayah akan menampilkan drama musikal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Persembahan dari santriwan dan santriwati TPA Al-Inayah. Solah sebagai Abdullah, Syahidah sebagai Aminah, Devin sebagai Abdul Muthalib, Kilat sebagai Iblis, Emil dan Aliando sebagai setan, Abdisa, Zakia, Yesa, Fatimah, Kimi sebagai penduduk kota Mekah, Reski dan Alka sebagai sahabat Abdullah, Agam sebagai Raja Abraham, Zafran, Dean, Al-Fatih, Sahil dan Noval sebagai pasukan Gajah, Nadia, Kira, Nafisa, Valita, Arsila, Sofia, Adelia, Kisa sebagai burung abadi. Selamat menyaksikan. Sama tadi kita penampilannya lain karena saya agak dicelaka. Tapi dicelaka bareng yang kita punya Suami istri yang bernama. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk tim TPA. Suami istri yang bernama Abdullah dan Siti Amin. Abdullah adalah seorang pedagang yang sangat cerdas. Pada suatu hari, Abdullah harus menunaikan kewajibannya untuk berdagang ke kota Syam. Kedua sahabat Abdullah pun telah menghampiri. Abdullah pun berpamitan. Istriku, aku akan berangkat hari ini untuk menunaikan kewajibanku. Jagalah dirimu, calon anak kita, dan hilangkan kekhawatiranmu. Aku akan baik-baik saja. Baiklah suamiku, walaupun berat, aku akan ikhlas. Semoga Allah meridhoimu. Bergegaslah Abdullah bersama sahabatnya untuk pergi berdagang meninggalkan Siti Aminah dalam kondisi mengandung. Berselang 3 bulan kemudian, saat Siti Aminah menantikan suami tercintanya Abdullah, datanglah sahabat Abdullah ke rumah Siti Aminah. Wahai Aminah, aku ingin menyampaikan kabar tentang suamimu. Beberapa hari yang lalu, Aminah jatuh sakit dan kemudian wafat. Seketika air mata Aminah mengalir tidak terbendung. Aminah mendengar kabar duka dan harus menerima kenyataan bahwa anak yang dikandungnya kelak terlahir menjadi seorang anak yatim. Abdul Muthalib adalah seorang sikoyah di kota Mekah. Dengan adanya bangunan Ka'bah, kota Mekah semakin terkenal dan masyhur namanya di penjuru dunia. Banyak umat Islam dan umat lainnya yang datang ke kota Mekah untuk beribadah
maupun sekedar melihat bangunan Ka'bah. Hal itu terdengar hingga ke telinga Raja Abraham dan membuatnya iri hingga ia mempunyai rencana jahat untuk merobohkan bangunan Ka'bah agar orang-orang yang datang mengunjungi Ka'bah berganti datang mengunjungi gereja megah yang sudah ia bangun di negeri Yaman. Dari balik dinding Ka'bah, Abdul Muthalib seolah mendengar suara. Cahaya bersinar dari timur ke barat. Penduduk kota Mekah terkagum dan ingin tahu asal cahaya yang memancar ke langit hingga terlihat oleh seluruh penduduk Syam. Abdul Muthalib segera bergegas menemui Aminah. Di sana Aminah bersama dengan Siti Hawa, Siti Hajar, Asia, dan Maryam. Bergesah hingga memerintahkan setan. Setan, berbicara dari kami ke barat, cari tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa kita tetap dapat diizinkan naik ke langit untuk muncul diberitahu oleh Allah? Setelah setan mencari tahu dari timur ke barat, ia sampai di rumah Aminah. Setan terheran akan kelahiran seorang bayi putih bersih, bercahaya, dan dikelilingi ribuan malaikat. Sekejap padamlah api abadi negara Persia, sembahan para kaum Majusi. Runtuhlah istana Kisra. Air danau surut, lembah Samawa kebanjiran, sejumlah air mata mengering, berhala di seluruh bumi tercungkang, para ahli kitab melihat bintang besar. Telah terjadi peristiwa luar biasa, telah lahir seorang Rasul, tepat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah 570 Masehi. Seorang bayi yang kelak menjadi Rasul, yang akan menghancurkan benteng kekufuran dan mensucikan manusia dari berhala sesembahannya, serta mengajak semua umat manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah semua yang ada di rumah Abdullah, karena dengan lahirnya bayi tersebut seolah melihat Abdullah kembali di tengah-tengah mereka. Lalu dibawalah bayi tersebut oleh Abdul Muthalib tawaf mengelilingi Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah, penduduk Mekah sudah berkerumun ingin melihat bayi yang dibawa Abdul Muthalib. Tepat di depan Ka'bah, Abdul Muthalib mengumumkan nama bayi yang ia gendong, nama yang ia peroleh dari petunjuk Allah lewat mimpi.
Muhammad SAW yang dipersembahkan oleh santriwan dan santriwati TPA Al-Inayah. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, semakin bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Apabila terdapat kekurangan dalam cerita tersebut, kami memohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Ya, tiga.